Halo sobat, kali ini tuh aku mau bahas masalah pernikahan ya. Ada salah satu yang komen masalah pernikahan di dalam Kristen. Ya mungkin karena keyakinan saya Kristen, agama saya Kristen, jadi yang saya gunakan itu Kristen ya. Jadi menurut kekristenan, pernikahan itu adalah suatu kesakralan. Suatu kesakralan untuk menghalalkan seseorang. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci. Itu kenapa orang Kristen itu biasanya kalau dia belum nikah, dia akan berusaha hidup di dalam kekudusan. Bahkan setelah dia menikah, dia akan menjaga pernikahannya dan hidup di dalam kekudusan bersama pernikahannya. Dan di dalam kekristenan diajarkan bahwasanya perceraian itu bukanlah jalan keluar. Yang namanya perceraian itu bukan jalan keluar. Jadi orang-orang yang kenal dengan Kristen, yang paham dengan Kristen dan mengajarkan Kristen, dia tidak akan pernah bercerai. Karena perceraian bukanlah jalan keluar. Jangan mengambil jalan perceraian, karena perceraian itu bukan jalan. Karena apa yang sudah disatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Karena pernikahan itu adalah satu untuk seumur hidup. Maka dari itu sebelum menikah itu harus benar-benar tahu dulu tentang pasangannya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan biasanya di dalam kekristenan atau gereja itu ada yang namanya pranikah, bimbingan pranikah. Di dalam bimbingan pranikah itu kita akan diajarkan banyak hal tentang pernikahan. Kita akan diajarkan untuk selalu terbuka dengan pasangan kita. Berapa gaji kita, kebiasaan kita kalau kita selalu memberi uang kepada orang tua atau yang lainnya. Segalanya tentang kita harus dibukakan kepada pasangan kita. Harus ada komitmen dari awal. Komitmen dari awal harus terbangun dengan rapi dengan pasangan kita. Itu kenapa orang-orang Kristen itu kalau dia mau menikah, mereka akan mengikuti bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah ini tujuannya untuk mengarahkan dulu supaya pernikahannya itu tidak berantakan. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita itu bisa nikah satu agama, yang agamanya itu sama, apalagi satu gereja, yang servernya itu sama. Oh ini orang GBI Keluarga Allah, El Shaddai, ya nikahnya ya sesama El Shaddai, itu akan jauh lebih bagus. Oh ini orang GKJ, ya nikahnya sesama orang GKJ, itu jauh lebih bagus. Jadi satu server. Di dalam kekristenan kita selalu diajarkan terbuka dengan pasangan kita. Perlu ingat, laki-laki adalah imam dalam keluarga dan wanita, istri, adalah penolong yang setia bagi suami. Istri itu penolong yang setia bagi suami, dan suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Jadi antara suami dan istri ini adalah hubungan terdekat. Tidak ada hubungan yang lebih dekat daripada suami dan istri, daripada pernikahan. Itu kenapa orang-orang Kristen yang paham akan Kristen, dia tahu kalau pernikahan itu hal yang sakral. Dia tidak akan sembarangan untuk menikah. Dan biasanya kalau sebelum menikah, di masa pacaran, kita harus terbuka. Gaji kita berapa? Pendapatan kita berapa? Kita tuh penghasilannya dari mana saja? Apakah cuma dari kerja offline aja, atau ada kerja lain, atau punya sosial media yang lain? Jadi harus terbuka nih. Lalu nanti di dalam pernikahan seperti apa itu harus terbuka. Masalah keuangan dan lainnya, bahkan masalah kebiasaan itu harus terbuka. Jangan sampai apa yang disatukan oleh Tuhan diceraikan oleh manusia. Dan jangan pernah punya pemikiran bahwasanya perceraian itu adalah jalan. Karena perceraian itu bukanlah jalan. Jangan salah langkah dalam pernikahan.
Karena pernikahan itu menentukan masa depanmu. Seperti apa suamimu, seperti apa istrimu, itu akan menentukan masa depanmu. Kalau kamu dapat suami yang ecek-ecek, dia nggak berkualitas, imannya nggak berkualitas, nanti masa depan kamu juga hancur. Kamu dapat istri yang ecek-ecek, nggak berkualitas, imannya nggak berkualitas, ya masa depan kamu hancur. Di dalam rumah tangga isinya itu hanya berkelahi, cekcok, marah, jengkel, hanya itu aja. Itu kenapa di dalam kekristenan orang-orang Kristen itu sebelum mereka menikah, mereka mengadakan yang namanya pranikah. Di dalam pranikah akan diajarkan banyak hal tentang nikah, banyak hal tentang rumah tangga, supaya rumah tangganya tidak berantakan. Jangan sampai kamu salah pilih jodoh, karena jodohmu adalah masa depanmu. Pasanganmu itu masa depanmu, karena dia akan menjadi teman hidupmu untuk selama-lamanya.